Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Tirza Mariniko di sini. Sebentar, di kesempatan kali ini, ya sebelumnya saya ucapkan salam sehat untuk semua yang menonton ataupun menyimak vlog kali ini. Dan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Diana Naputupulu, SH MHMKN, di mana ada diberikan tugas untuk membaca narasi terkait dengan panduan perizinan Bank Umum. Yang ini ada dari OJK itu sendiri. Secara keseluruhan, saya sebenarnya belum keseluruhan, tapi saya sudah membaca di mana nanti ada peralihan dari BI yang akhirnya ke OJK itu sendiri. Jadi tanpa menunggu waktu lama, maka kita langsung aja ya, yang bisa terlihat di layar juga. Oke, ini ada alamat dari Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. Terus ini ada kata pengantar dari masih OJK ya, bidang Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. Lalu di sini ada judul di mana perizinan kelembagaan dan perizinan pengurus dan kepemilikan. Nah, ini ya peralihan fungsi otoritas perbankan dari Bank Indonesia kepada otoritas jasa keuangan. Di sini ada bisa dilihat tanggalnya 31 Desember 2013, dan sejak tanggal ini juga fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Ini termasuk kewenangan perizinan perbankan pasal 26 Undang-Undang BI, dan ini juga sesuai dengan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Nah, peralihan fungsi otoritas perbankan ini meliputi apa aja? Di sini ada kewenangan perizinan perbankan ya, ada seperti peta konsep atau mind mapping gitu. Di sini kewenangannya yang pertama ya, peralihan fungsinya itu memberikan dan mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Disebutkan bahwa dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 99 tentang Bank Indonesia, Jungto Undang-Undang Nomor 10 tahun 98 tentang perbankan. Kita next, ini masih logo OJK. Kita masuk ke perizinan kelembagaan. Ini jadi dalam buku ini ya, karena ini bentuknya sepertinya e-book, jadi tetap ada daftar isi di mana nanti aku akan jelasin. Di sini yang pertama ada tentang Bank Umum, di mana nanti sub-sub di dalam kaitannya Bank Umum itu ada pendirian dan pencabutan izin Bank Umum, terus ada perubahan jaringan kantor Bank Umum di dalam negeri, terus ada perubahan jaringan kantor Bank Umum di luar negeri. Ada juga yang kedua tentang bank yang berkedudukan di luar negeri, ada juga di mana subbabnya mengenai tentang pembukaan dan pencabutan izin KCBA, ada juga tentang kegiatan tertentu ya, karena bank yang berkedudukan di luar negeri, ada juga perubahan jaringan kantor. Terus ini ada daftar ketentuan, apa saja yang memang nanti ketentuan-ketentuan ataupun surat edaran sepertinya ya, terlihat di sini. Masing-masingnya ada 12 surat keputusan dan surat edaran, termasuk juga peraturan Bank Indonesia ya. PBI ini ada perihal-perihalnya juga. Terus ini ada glosarium sepertinya ya, daftar singkatan itu apa aja. Kalau BA di sini bank asing, BH di sini badan hukum, BHC Bank Holding Company, terus ada DPB Departemen Pengawasan Bank, DPIP di sini tertera Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, ada Fit and Proper Test,
Kanwil pasti jelas kantor wilayah, KC ya, kantor cabang-cabang seperti ini. Ada KPNU, kantor pusat non operasional, kantor perwakilan bank asing, ada LN jelas luar negeri, OJK sendiri jelas, PBI jelas, ROPS jelas, SE, SK ya. Ini di dalam e-book ini juga tertera seperti itu. Nah, ini ada sketsa ataupun skema di mana proses perizinan kelembagaan dari perbankan. Di sini yang pertama permohonan ke DPIP, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. Terus ada penelaahan persyaratan di mana nih permohonan dan juga ada informasi pendukung lainnya. Terus akhirnya dilengkapi dengan analisa di mana dalam analisa ini jelas ada pemenuhan ketentuan. Terus di sini ada yang di mananya ada keputusan yang bisa setuju, bisa tidak setuju. Nah, kita langsung masuk ke bagian yang pertama, bab 1 itu bank umum. Yang pertama, bagaimana pendirian dan pencabutan izin bank umum. 1, mempersiapkan dokumen yang wajib disampaikan. 2, mengajukan permohonan. 3, tindak lanjut persetujuan. Terus, bagaimana pendirian bank umum sesuai dengan persetujuan prinsipnya. Pertama ya, tadi kan di sini jelas ya, ada pemenuhan ketentuan, di mana ada 4 hal cakupan modal yang disetor ditetapkan paling kurang sebesar 3 triliun, dan persyaratan siapa saja yang bisa memang mendirikan bank, jelas ada WNI atau Badan Hukum Indonesia, ada WNI atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing, dan atau Badan Hukum Asing secara kemitraan. Terus kepemilikan oleh WNA dan atau Badan Hukum Asing paling banyak cuma 99% dari modal disetor bank. Terus yang keempat ada permohonan, diajukan paling kurang oleh 1 orang calon pemilik kepada OJK. Terus daftar dokumennya nih nanti di halaman selanjutnya. Penyampaian permohonan yang jelas disampaikan kepada DPIP atau Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. Terus ada tindak lanjut persetujuan ya, disetujui kurang lebih 1 tahun, lebih dari setahun tapi izin tidak berlaku. Terus persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan. Pihak yang telah mendapat persetujuan dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan sebelum mendapat izin usaha. Dan memang kalau dalam jangka waktu 1 tahun pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin usaha, maka persetujuan prinsip yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku. Ini ada daftar dokumen pendirian bank umum ya, dalam masih cakupan persetujuan prinsip. Dokumen-dokumen ini ada rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar, yang memang paling tidak memuat ada 6 hal, yaitu nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha sebagai bank, permodalan, kepemilikan, wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota dewan komisaris serta anggota direksi. Ada persyaratan bahwa pengangkatan anggota dewan komisaris harus memperoleh persetujuan OJK terlebih dahulu. Ada data kepemilikan yang berupa memang daftar calon pemegang saham beserta rincian besaran masing-masing kepemilikan saham, baik itu yang berbentuk badan hukum PT maupun perusahaan daerah. Ada juga daftar calon anggota yang dimana juga berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi bank yang memang berbentuk badan hukum koperasi. Terus daftar calon anggota, dewan komisaris, dan anggota direksi disertai dengan dokumen yang mengacu pada persyaratan pengurus bank umum. Ada rencana, susunan, dan struktur organisasi serta bidang personalia. Ada rencana bisnis atau bisnis plan untuk 3 tahun pertama yang paling kurang memuat ada 3 hal. Ya, studi kelayakan tentang peluang pasar dan potensi ekonomi, rencana kegiatan usaha yang memang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana yang dimaksud. Ada proyeksi neraca, laporan rugi, laporan arus kas bulanan yang selama kurang lebih 12 bulan dan dihitung dimulai sejak bank memang melakukan kegiatan operasional. Yang keenam tentang masih dokumen, ada rencana strategis ya, jangka menengah dan panjang atau corporate plan. Terus ada pedoman manajemen risiko dan rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan good corporate governance atau GCG. Ada sistem dan prosedur kerja, ada bukti ya memang setoran modal yang paling tidak 30% dari modal yang disetor dari 3 triliun tadi, dan itu juga dalam bentuk fotokopi biliet deposito pada Bank Indonesia dan atas nama Dewan Komisioner OJK.
salah satu calon pemilik untuk pendirian bank yang bersangkutan. Ini tanda kutip ya atas namanya. Terus dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari otoritas jasa keuangan. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk badan hukum PT ataupun perusahaan daerah, atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi bahwa setoran modal yang memang tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun ataupun dari pihak lain di Indonesia juga tidak berasal dari money laundering atau pencucian uang. Ada daftar calon pemegang saham atau calon anggota yang memang mengacu pada ketentuan pemegang saham bank umum, ada bukti pembayaran pungutan kepada OJK untuk pendirian bank. Nah, tadi persetujuan prinsip, kalau ini dalam hal izin usaha. Yang pertama jelas ada pemenuhan ketentuan, daftar dokumen, penyampaian permohonan, tindak lanjut persetujuan ini disetujui kurang lebih 60 hari kerja, kalau kurang dari 60 hari kerja, atau kalau lebih dari 60 kerja, izin tidak berlaku. Bank yang mendapat izin usaha dari OJK memang wajib melakukan kegiatan usaha perbankan paling lambat 60 hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan. Pelaksanaan kegiatan yang dimaksud ini harus wajib dilaporkan kepada Direksi Bank OJK paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional. Apabila bank tersebut belum melakukan kegiatan usaha, izin yang terbitkan nggak berlaku, dan bank yang mendapat izin usaha wajib mencantumkan secara jelas kata bank pada pemesan namanya. Dan memang bank itu wajib mencantumkan nama bank dan juga logo. Ini ada daftar dokumennya pada pendirian bank umum atau izin usahanya. Akta pendirian bank umum, anggaran dasarnya jelas, data kepemilikan, dalam hal terjadi memang kalau ada perubahan ya. Dan ini juga mengacu kepada ketentuan pemegang saham bank umum. Terus ada daftar susunan Dewan Komisaris Direksi, dan juga harus disertai dengan dokumen yang mengacu, karena takutnya juga ada perubahan. Ada bukti pelunasan modal yang disetor, dan tadi seperti dalam bentuk bilet deposito. Ada bukti kesiapan operasional yang paling kurang berupa 5 hal, yaitu daftar aktiva tetap dan inventaris, ada bukti kepemilikan, penguasaan, dan atau penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor, ada juga foto gedung kantor dan tata letak keuangan, ada contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional bank, dan juga yang terakhir ada NPWP dan tanda daftar perusahaan. Terus ada yang keenam, ada surat pernyataan dari calon pemegang saham bahwa pelunasan modal disetor tidak berasal dari fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun, dari bank atau pihak lain di Indonesia, dan atau memang bukan dari money laundering. Tetap juga ada surat pernyataan ya, tentang bahwa anggota komisaris yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan good corporate governance. Ada juga surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak juga merangkap jabatan sebagai ketentuan GCG, jadi tidak melebihi dan juga tidak merangkap jabatan. Dan ada juga di mana surat pernyataan dari anggota direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham lebih 25% dari modal yang disetor pada perusahaan lain sebagaimana di ketentuan GCG juga. Ada persetujuan persiapan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham. Ada pemenuhan ketentuan, bank tidak sedang ditempatkan dalam pengawasan khusus OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank. Dan daftar dokumennya, pertama surat permohonan ditandatangani oleh direksi atau pejabat berwenang. Kedua, risalah rapat umum pemegang saham mengenai rencana penutupan bank. Ketiga, alasan penutupan. Keempat, rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah dan kreditur lainnya. Kelima, laporan keuangan terakhir, ya, daftar dokumen masih. Keenam, bukti penyelesaian pajak berdasarkan hasil pemeriksaan kantor penilaian pajak untuk 3 tahun terakhir sebelum tanggal permohonan. Dan penyampaian permohonan jelas disampaikan kepada DWP. Tindak lanjut persetujuannya itu pertama menghentikan seluruh kegiatan usaha bank. Kedua, mengumumkan rencana pembubaran badan hukum bank dan rencana penyelesaian kewajiban bank dalam 2 surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha bank. Terus ada menyelesaikan seluruh kewajiban bank, ada menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas penyelesaian kewajiban bank. Ada juga apabila memang seluruh kewajiban bank telah diselesaikan, maka bank mengajukan permohonan pencabutan dan
pencabutan izin usaha kepada OJK. Kita lanjut, ini pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham. Kalau tadi persiapan pencabutan, ini sudah pencabutan izin usahanya. Dari yang di atas sih tidak ada yang jauh berbeda, tapi tetap akan saya bacakan. Yang pertama ada pemenuhan ketentuan diajukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha. Yang daftar dokumennya, pertama laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha bank, laporan pelaksanaan pengumuman pembubaran bank dan hukum dan rencana penyelesaian kewajiban. Yang ketiga adalah laporan pelaksanaan penyelesaian kewajiban bank. Yang keempat adalah laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian kewajiban bank. Yang kelima ada surat pernyataan pemegang saham bahwa langkah-langkah penyelesaian kewajiban bank telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham. Yang keenam, bukti penyelesaian pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan kantor pelayanan pajak untuk 3 tahun terakhir sebelum tanggal permohonan diajukan. Terus ada penyampaian permohonan disampaikan kepada DPP, tindak lanjut persetujuan. Yang pertama, melakukan pembubaran badan hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, di mana status badan hukum hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya badan hukum bank dalam berita negara Republik Indonesia. Ini ada perubahan jaringan kantor bank umum di dalam negeri. Masih sama ya, mempersiapkan dokumen yang wajib disiapkan, mengajukan permohonan, tindak lanjut, persetujuan. Pembukaan KC atau peningkatan status menjadi KC dalam arti kantor cabang. Yang pertama, bagaimana pemenuhan ketentuannya, tingkat kesehatan bank adalah peringkat komposit 1, 2, dan 3 selama 1 tahun terakhir. Yang kedua, ketersediaan alokasi modal inti sesuai lokasi dan jenis kantor atau theoretical capital. Yang ketiga, ada tercantum dalam RBB pada tahun permohonan. Terus ada daftar dokumen, surat permohonan yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat yang berwenang. Terus paling kurang ada berupa 8 hal ya, bukti kesiapan operasional ya. Bisa terlihat di sini dokumen bukti penguasaan gedung kantor, daftar aktif tetap dan inventaris, foto gedung kantor termasuk ruang khazanah, tata letak atau layout ruangan kantor, struktur organisasi, kesiapan SDM, kesiapan jaringan telekomunikasi, contoh formulir atau warkat yang akan digunakan dalam operasional. Terus ada hasil studi kelayakan yang paling kurang memuat 4 hal. Pertama, potensi ekonomi, kedua, peluang pasar, ketiga, tingkat persaingan yang sehat antar bank, keempat, ada tingkat kejenuhan jumlah bank. Rencana bisnis juga selama 12 bulan pertama beroperasi paling tidak memuat 4 hal juga, rencana penghimpunan dana, rencana penyaluran dana, strategi pencapaian, proyeksi keuangan secara bulanan. Penyampaian permohonannya ada lokasi KP Bank, wilayah kerja KR1, permohonan ke DPP, tembusannya DPB, KO atau KOJK yang menjadi wilayah KC. Lokasi KP Banknya luar wilayah kerja KR1, KOJK mewilayahi KP Bank, atau tembusannya kepada DPB atau KOJK yang mewilayahi KC. Tindak lanjut persetujuannya jelas disetujui, maka kurang lebih 30 hari kerja. Kalau tidak disetujui lebih dari 30 hari, ya izin tidak berlaku. Pelaksanaan pembukaan KC atau peningkatan status menjadi KC wajib dilakukan paling lama 30 hari sejak tanggal izin dari OJK. Apabila jangka waktu tersebut bank tidak melaksanakan pembukaan KC atau peningkatan status menjadi KC dimaksud, maka izin menjadi tidak berlaku. Pelaksanaan pembukaan KC atau peningkatan status menjadi KC wajib dilaporkan kepada OJK melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai laporan kantor pusat bank umum. Ini ada pembukaan kanwil operasional, peningkatan status menjadi kanwil operasional. Pertama, ada pemenuhan ketentuan, tingkat kesehatannya tetap ya, sama main di atas tadi. Tercantum dalam RBB, ketersediaan alokasi modal inti sesuai lokasi dan jenis, daftar dokumennya sama, tapi di atas tadi ada 4 ya. Yang membedakan ialah ya di sini ada cakupan wilayah kerja tugas dan kewenangan kanwil. Penyampaian permohonan dan tindak lanjut persetujuannya juga sama yang sebelumnya tadi saya bacakan di atas. Ya, kita lanjut pembukaan KCP atau peningkatan status menjadi KCP. Pemulaan ketentuannya sama juga. Ya, tingkat kesehatan banknya peringkat komposit 1, 2, 3. Ada ketersediaan alokasi modal inti atau theoretical capital. Daftar dokumennya tidak jauh berbeda. Surat permohonan yang ditandatangani dalam direksi atau pejabat berwenang diajukan kepada OJK selama-lamanya 30 hari
kerja sebelum pelaksanaan, ya, peningkatan statusnya maksudnya. Terus informasi bahwa KCP berada dalam satu wilayah kerja OJK dengan kantor induknya. Terus compliance checklist yang telah dipastikan oleh Satuan Kerja Kepatuhan, terus dokumen bukti penguasaan gedung kantor, hasil studi kelayakan yang paling kurang memuat tingkat kejenuhan jumlah bank. Penyampaiannya sama, main di atas tadi, dan kalau tindak lanjut prosedurnya ini ada berbeda. Kalau pelaksanaan pembukaan KCP atau peningkatan status menjadi KCP wajib paling lama 30 hari sejak tanggal izin dari OJK, dan pelaksanaan pembukaan KCP atau peningkatan status menjadi KCP wajib dilaporkan kepada OJK melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai laporan kantor pusat bank umum. Terus ini ada pemenuhan ketentuan, ini tentang pembukaan KFO, peningkatan status menjadi KFO, pemenuhan ketentuannya sama dengan yang sebelumnya juga, tapi daftar dokumennya di sini yang berbeda. Kalau daftar dokumennya di sini surat permohonan yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat yang berwenang diajukan kepada OJK selama-lamanya 30 hari kerja sebelum pelaksanaan. Compliance checklist dipastikan oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Dokumen bukti penguasaan gedung kantor bagi KFO untuk pemberian kredit, deskripsi rencana bank untuk mengutamakan pemberian kredit pada sektor yang produktif. Tindak lanjut prosedur juga sama, yang wajib dilakukan paling lama 30 hari ya. Dan pelaksanaan pembukaan KFO ini wajib dilaporkan oleh bank kepada OJK melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur ketentuan mengenai laporan pusat bank umum. Ini ada penurunan status, pemenuhan ketentuannya memang beda, namanya juga penurunan status ya. Tercantum dalam RBB pada tahun permohonan. Jelas, daftar dokumennya apa aja. Ini ada 5 surat permohonan yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat yang berwenang. Alasan penurunan status KC, langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya. Surat pernyataan dari direksi bank yang menyatakan bahwa apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab direksi atau atas nama bank, fotokopi izin operasional KC, terus penyampaian permohonan sama. Terus kalau tindak lanjut persetujuannya juga sama ya, penurunan status yang sudah dapat persetujuan memang wajib paling lama 30 hari kerja setelah tanggal penurunan status ini disetujui, dan tetap juga wajib dilaporkan OJK melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur mengenai laporan pusat bank umum. Ini sama KCP, ini KCP jadi penurunan status KCP tadi KC, yang membedakan kembali ya kurang lebih sama, dan ini juga pemindahan alamat KC Kanwil, pemenuhan ketentuannya sama. Daftar dokumen yang mungkin yang berbeda ya. Di sini dalam satu wilayah kerja, ya ini ada radiusnya ya kayaknya kurang dari 5 km, lebih dari 5 km. Dalam wilayah berada OJK yang berbeda. Terus surat permohonan yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat yang berwenang dan diajukan kepada OJK selama-lamanya 30 hari kerja sebelum pelaksanaan, alasan pemindahan alamat, terus rencana persiapan operasional paling kurang berupa ada 2 hal, dokumen bukti penguasaan gedung kantor, compliance checklist, dan yang telah dipastikan oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Penyampaian permohonannya sama, tindak lanjut persetujuan di sini memang berbeda ya. Pemindahan alamat kantor wajib yang diumumkan oleh bank dalam surat kabar yang punya peredaran luas di tempat kedudukan kantor paling lama 10 hari sejak tanggal pemberian izin dari OJK, dan pemindahan yang wajib dilaksanakan ini paling lambat 30 hari sejak tanggal pemberian izin. Kalau memang ada tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, maka jadi nggak berlaku. Terus pelaksanaan pemindahan alamat kantor memang wajib dilaporkan pada OJK melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai laporan kantor pusat bank umum. Kita lanjut, pemindahan alamat KCP ya. Pemenuhan ketentuan masih sama, penyampaian permohonan sama, tindak lanjutnya berbeda, dan juga daftar dokumennya jelas berbeda juga. Kalau di sini dilihat dalam pemindahan alamat KCP atau KFO, ada radiasi tadi ya, kurang lebih 5 kilo, lebih dari 5 kilo, beda kabupaten atau kota Madia. Tetapi isi-isinya juga ada berbeda, di mana kalau di sini kan ada rencana persiapan operasional ya, karena di sini memang pemindahan alamat KC Kanwil, ini pemindahan alamat KCP, dan di sini ya dalam satu wilayah kerja OJK, pertama surat permohonan ya harus ditandatangani ya,
direksi atau pejabat yang berwenang dilakukan pada OJK selama 30 hari kerja. Dan kalau informasi bahwa kantor yang induk berada dalam satu wilayah kerja OJK, kedua, alasan pemindahan alamatnya kenapa, compliance checklist-nya juga dipastikan dalam satuan kerja kepatuhan, dokumen bukti penguasaan gedung kantor, fotokopi izin operasional, rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dari kewajiban bank. Nah, kalau dari masih dalam satu wilayah kerja OJK ada kurang lebih 5 kilo, lebih dari 5 kilo, dan juga beda kabupaten kota Madia, ya ada sedikit berbeda dari beda kabupaten atau kota Madia, di mana di poin keempat ya terlihat dokumen persyaratan penutupan dan pembukaan KCP atau KFO. Dan kalau dalam wilayah kerja OJK yang berbeda, jelas mengikuti mekanisme ketentuan penutupan dan pembukaan KCP atau KFO. Tindak lanjut persetujuannya juga berbeda. Pelaksanaan pemindahan alamat kantor wajib diumumkan oleh bank surat kabar mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor induknya paling lama 10 hari kerja sejak tanggal penegasan dari OJK. Pemindahan alamat kantor wajib dilaksanakan paling cepat 10 hari kerja sejak tanggal pengumuman rencana pemindahan alamat dalam surat kabar, dan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal penegasan OJK. Terus pelaksanaan pemindahan alamat kantor wajib dilaporkan pada OJK melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai laporan ke kantor pusat bank umum. Ini pemindahan alamat KFNO. Daftar dokumennya yang jelas berbeda. Tindak lanjut persetujuan juga jelas berbeda, tapi pemenuhan ketentuan masih sama tercantum dalam RMB pada tahun permohonan. Dan daftar dokumennya di sini terlihat ada 5. Tindak lanjut persetujuannya juga berbeda, di mana di sini ya ini kan 10, kurang lebih 10 sampai lebih dari 10 sampai 30 kerja pindah alamat ya. Jadi pemindahan alamat yang pertama memang harus wajib diumumkan ya oleh bank dalam surat kabar. Kedua, wajib dilaksanakan paling cepat 10 hari kerja sejak tanggal pengumuman rencana pemindahan alamat dalam surat kabar, dan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal penegasan OJK. Terus ada pelaksanaan pemindahan alamat KFNO yang memang harus dilaporkan pada OJK melalui pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan kantor pusat bank umum. Ada penutupan KC atau kanwil operasional persetujuan prinsip ya. Pemenuhan ketentuannya masih sama. Daftar dokumen yang jelas berbeda di sini ada 4. Surat permohonan yang ditandatangani direksi, alasan penutupan kantor, penjelasan mengenai langkah-langkah yang ada dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada nasabah dan pihak lainnya. Terus penyampaian permohonannya sama dari sebelumnya juga. Tindak lanjut persetujuannya mungkin memang masih berbeda. Di mana mengajukan permohonan izin penutupan kepada OJK paling lama 6 bulan setelah bank memperoleh persetujuan. Prinsip apabila setelah 6 bulan tidak mengajukan permohonan persetujuan penutupan kantor, maka izin prinsip dimaksud menjadi tidak berlaku. Terus ini penutupan KC kanwil operasional persetujuan penutupan tadi masih persetujuan prinsip. Daftar dokumennya tadi ini 4, ini ada 3 ya. Mungkin di sini ada alasan penutupan kantor ya, penjelasan mengenai langkah-langkah. Kalau di sini enggak ya, di sini cuman ya surat permohonan ditandatangani oleh direksi paling lambat 6 bulan setelah bank memperoleh izin prinsip penutupan kantor. Ada juga bukti penyelesaian seluruh kewajiban bank kepada nasabah ya, baik itu dari sisi aktiva maupun pasiva. Soal pernyataan dari direksi bank yang menyatakan bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab direksi dan atas nama bank. Terus tindak lanjut persetujuannya itu bagaimana? Ya ini beda ya, kalau wajib dilaksanakan ya 30 hari kerja. Pelaksanaan penutupan kantor diumumkan oleh bank dalam surat kabar yang punya peredaran luas di tempat kedudukan kantor bank yang paling lama 10 hari kerja sejak tanggal persetujuan dari OJK. Terus penutupan kantor wajib dilaporkan kepada OJK melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai laporan kantor pusat bank umum. Penutupan KCP atau KF, pemenuhan ketentuan yang masih sama, daftar dokumen yang berbeda. Ya, jelas kalau kayak gini pasti yang membedain adalah alasan penutupan kantornya juga, penyampaian permohonan, tindak lanjut prosedurnya beda ya.
Ini pelaksanaan penutupan kantor wajib dilakukan paling lama 30 hari sejak tanggal penegasan dari OJK dan wajib dilaporkan pada OJK melalui mekanisme laporan kantor pusat bank umum. Terus paling lama 10 hari kerja setelah tanggal penutupan, yaitu dokumen yang membuktikan bahwa seluruh kewajiban bank kepada nasabah dan pihak lain dari sisi aktif maupun pasif telah diselesaikan, serta surat pernyataan dari direksi bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor itu telah diselesaikan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab bank juga. Perubahan jaringan kantor bank umum di luar negeri. Jelas penggunaan ketentuannya pasti berbeda. Di sini ada yang menjadi berbeda mungkin. Pertama, tingkat kesehatan tetap ya, peringkat komposisi 1, 2, 3. Terus yang kedua ada theoretical capital juga, ketersediaan alokasi modal inti sesuai lokasi dan jenis kantornya. Tercantum dalam RBB pada tahun permohonan. Terus telah menjadi bank devisa paling kurang 24 bulan. Dan daftar dokumennya jelas berbeda. Tapi karena ini mengingat pembukaan, maka tetap aja rencana bisnis hasil studi kelayakan yang menjadi poin inti yang pembeda di sini. Tindak lanjutnya jelas, kurang lebih 1 tahun, maka izin berlaku. Nah, ini tembusannya beda nih. Kalau penyampaian permohonan wilayah kerja KR1, permohonan ke DPP, tembusan ke DPP. Kalau luar wilayah kerja KR1 ke OJK yang mewilayahi, permohonannya ke KOJK yang mewilayahi KP Bank, tapi tembusannya DPP. Pembukaan KPW atau jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat non-operasional di luar negeri. Penggunaan ketentuannya sama dengan yang sebelumnya ada 4. Surat daftar dokumen juga sebenarnya enggak beda-beda tipis ya maksudnya. Penyampaian permohonan sama ini ya, karena kebetulan ini yang bersifat di luar negeri gitu. Terus kalau tindak lanjutnya ya kurang dari setahun maka izin berlaku. Ini pemindahan alamat, alasan pemindahan harus tetap ya. Penyampaian permohonan. Nah di sini nggak ada, kalau di skemanya nggak ada hari, tapi kalau di sini dijelasin ya bahwa daripada sesuai dengan ketentuan mengenai laporan kantor pusat bank umum, juga harus menyampaikan salinan fotokopi izin otoritas negara setempat bagi pelaksana pemindahan alamat kantor di luar negeri paling lama 10 hari kerja setelah pelaksanaan. Penutupan kantor bank di luar negeri. Tercantum dalam, kalau yang namanya penutupan pasti penemuannya emang harus tercantum ya dalam RBB pada tahun permohonan. Kalau mau pembukaannya jelas ya, rencana dan juga studi kelayakannya juga yang ditentukan ataupun yang menjadi intinya di situ. Terus tindak lanjutnya di sini jelas, penutupan kantor itu wajib peroleh dari izin otoritas negaranya dulu karena ini bersifat di luar negeri. Terus pelaksanaan penutupan kantor dilaporkan kepada OJK melalui mekanisme pelaporan diatur juga kantor pusat bank umum. Lagi-lagi untuk KC dan jenis-jenis yang bersifat operasional, bank wajib menyampaikan dokumen kepada OJK paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan penutupan sebagai berikut. Ada dokumen yang membuktikan bahwa seluruh kewajiban bank kepada nasabah dan pihak lain baik dari sisi aktif maupun pasif sudah diselesaikan. Yang kedua ada surat pernyataan dari direksi bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab bank. Terus ya ini ada kegiatan tertentu, ini masih bagian yang bab 1 ya. Mungkin nanti bab 1 kelar, bab 2 ada pause sedikit ya. Karena kebetulan udah malam dan kita lanjut. Sama ya, ada mempersiapkan dokumen, wajib disampaikan, mengajukan permohonan, tindak lanjut, persetujuan. Terus pemindahan alamat KP, ya tetap ya, namanya pemindahan, penutupan. Ya, hal ini memang harus tercantum dalam RBB pada tahun permohonan. Dan daftar dokumennya karena pemindahan ya cukup banyak ya, ada compliance checklist di sini yang menjadi pembeda. Yang tadi saya baca sebelum-sebelumnya, pemindahan juga ada compliance checklist yang memang sudah dipastikan oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Ada rencana penyelesaian dan pengalihan tagihan dari dan kewajiban bank. Hasil studi kelayakan juga tetap ada di dalamnya. Dan alasan pemindahan lebih tepatnya sih. Nah, ini tindak lanjut persetujuannya ya wajib diumumkan. Rasakan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal pemberian izin dari OJK.
Apabila jangka waktu tersebut bank nggak ngelaksanain, maka izinnya tidak berlaku. Nah, ini ada yang beda lagi nih, ada pemisahan alamat KP. Pemenuhan ketentuannya jelas beda ya di sini, di mana pemisahan kantor pusat bank menjadi 2 kantor, masing-masing melakukan kegiatan operasional dan non-operasional secara terpisah, dan hanya terdapat dilakukan apabila kantor yang melakukan kegiatan operasional menjadi kantor cabang bank, sedangkan kantor yang tidak melaksanakan kegiatan operasional tetap menjadi kantor pusat bank. Tingkat kesehatan bank tetap peringkat komposit 1, 2, 3 dalam 1 tahun terakhir. Ketersediaan alokasi modal inti atau theoretical capital. Terus ada juga tercantum dalam RBB pada tahun permohonan. Tindak lanjut prosedurnya jelas ya, teman-teman bisa lihat di layar. Terus kalau perubahan nama bank gimana? Tetap pemenuhan ketentuannya tercantum dalam RBB pada tahun permohonan. Daftar dokumennya, namanya juga perubahan nama bank, maka dibutuhkan di sini harus agak di bold dikit nih. Akta ROPS, lain daripada alasan perubahan nama, akta ROPS, karena kan ya ada direksi di dalamnya. Akta perubahan anggaran dasar kan sudah disetujui oleh instansi berwenang, tanda daftar perusahaan atau keterangan sedang dalam pengurusan TDP, terus ini penyampaian permohonannya dialamatkan ke DPIP, tembusannya ke DPB atau KOJK wilayah KP Bank. Terus tindak lanjut persetujuan itu pengumuman dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal persetujuan OJK atau 2 hari kerja setelah diterimanya informasi persetujuan bagi bank yang go public. Ini ada perubahan bentuk badan hukum ya. Ya, pemenuhan ketentuannya sama, tercantum dalam RBB pada tahun permohonan. Terus daftar dokumennya yang berbeda di sini. Nah, mungkin bisa digarisbawahi, di sini harus ada notulen rapat atau rencana rapat ROPS yang dimana memang disitu menyetujui perubahan bentuk hukum, itu yang harus digarisbawahi. Sisanya sih hampir sama ya, ada rancangan akta pendirian badan hukum, ya termasuk anggaran dasarnya juga. Alasannya daftar anggota Dewan Komisaris ataupun direksi ya, dimana sesuai dengan ketentuan fit and proper test pengurus bank, data kepemilikan bank juga ya. Ya dokumen-dokumen yang memang tentang bank yang mengacu ataupun mendukung. Penyampaian permohonan sama ya dari yang sebelumnya. Tindak lanjut persetujuannya memang berbeda. Persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 6 bulan, terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan. Apabila sampai dengan jangka waktu yang disebutkan tadi, poin pertama, ya pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin usaha, maka persetujuan prinsip yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku. Seperti itu. Terus ada perubahan bentuk badan hukum persetujuan pengalihan usaha. Ya, jelas di sini harus sesuai dengan RBB yang di tahun permohonannya. Daftar dokumennya juga yang nggak jauh berbeda, cuma tadi ada notulen rapat ya, karena emang perubahan bentuk badan hukum. Kalau di sini kan dalam arti ada persetujuan prinsip yang ini kan udah persetujuan pengalihan usaha. Ya, tindak lanjutnya mungkin berbeda, kalaupun di sini yang punya peredaran nasional paling lama 10 hari kerja setelah tanggal persetujuan pengalihan izin usaha dari OJK. Banyak ya. Terus perizinan bank umum untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing atau izin devisa, ya pemenuhan ketentuannya beda. Tingkat kesehatan banknya harus komposit ya. Terus modal intinya nih di atas 1 triliun. Memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko atau untuk penilaian KPMM terakhir sebagaimana dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai KPMM tercantum dalam RBB pada tahun permohonan. Daftar dokumennya jelas beda. Yang namanya udah mulai perizinan bank begini ya. Tadi saya katakan bahwa memang harus ada hasil studi kelayakan ya, selain daripada surat permohonan yang ditandatangani oleh direksi, ini ada hasil studi kelayakan kegiatan besar dalam valuta asing yang berupa bisa dilihat ada 4 poin. Terus kesiapan penerapan manajemen risiko atas kegiatan besar dalam valuta asing mengacu kepada ketentuan OJK dan penerapan manajemen risiko bank umum. Terus ada standar operating procedure dan juga nih penyampaian permohonannya kembali yang seperti yang perizinan bank yang sebelumnya tadi saya bacakan. Di sini lokasi KP Bank, wilayah kerja KR1, permohonannya ke DPIP, tembusannya ke DPB. Lokasi KP Bank yang luar wilayah kerja KR1, maka permohonannya ke OJK yang wilayah KP Bank, tembusannya ke DPIP. Tindak lanjut persetujuan, disetujui kurang lebih 6 bulan, lebih dari 6 bulan, izin tidak berlaku. Penggabungan usaha atau merger ya.
Kemudian ketentuannya ada 4 hal. Telah memperoleh persetujuan dari UPS masing-masing bank yang melakukan merger atau konsolidasi, jumlah aktiva bank hasil merger atau konsolidasi paling tinggi adalah 20% dari jumlah aktiva seluruh bank Indonesia. Permodalan bank hasil dari merger atau konsolidasi memenuhi ketentuan rasio KPMN ditetapkan oleh OJK, terus tercantum dalam RBB pada tahun permohonan. Daftar dokumennya nanti di halaman selanjutnya, penyampaian permohonannya ke DPUP, tembusannya ke DPB, terus tindak lanjut persetujuannya mengajukan permohonan izin legal merger atau konsolidasi kepada Menteri Hukum dan Kemenkumham Republik Indonesia, menyusun neraca penutupan masing-masing bank yang melakukan merger atau konsolidasi, menyusun rencana pembukaan bank hasil merger atau konsolidasi, mengumumkan hasil merger atau konsolidasi disertai dengan neraca pembukaan bank hasil merger atau konsolidasi dalam 2 surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas selama 30 hari kerja sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar bank hasil merger atau konsolidasi oleh Kemenkumham. Menyampaikan laporan bukan Kemenkumham tapi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyampaikan laporan pelaksanaan merger kepada OJK selama 10 hari setelah tanggal pengumuman dilampiri dengan fotokopi akta ataupun fotokopi anggaran dasar guntingan surat kabar harian yang dimaksud dari angka 4 ini ya. Terus daftar dokumennya ini yang tadi ya saya bilang ya ada banyak ya, ada 11 dokumen yang memang harus dipersiapkan, bisa dilihat di layar. Nah, itu untuk bagian persatu. Nanti selanjutnya akan langsung ke bagian yang kedua. Baik, kita akan melanjutkan untuk ke bagian yang kedua dalam buku panduan perizinan bank umum. Oke, lanjut ya. Nah, ini pembukaan dan pencabutan izin KCBA ya. Ada 3 tahapan. Mempersiapkan dokumen yang wajib disampaikan, mengajukan permohonan, tindak lanjut persetujuan. Terus ini pembukaan KCBA dalam cakupan persetujuan prinsipnya. Pemenuhan ketentuannya ada 3, memiliki peringkat dan reputasi baik dari lembaga pemeringkat internasional. Mengingat ini karena yang berkedudukan di luar negeri gitu ya. Terus yang kedua ada memiliki peringkat 200 bank beraset terbesar dunia. Terus menempatkan dana usaha dalam valuta rupiah atau valuta asing minimal 3 triliun rupiah. Daftar dokumen nanti banyak nanti di halaman selanjutnya. Terus penyampaian permohonan disampaikan kepada DPP, tindak lanjut persetujuannya di sini ya berlaku untuk jangka waktu 360 hari atau dalam arti 1 tahun, kurang lebih 1 tahun gitu ya. Tentu sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan. Yang kedua ada kantor cabang mendapat persetujuan prinsip dilarang mencabut kegiatan usaha, melakukan kegiatan usaha sebelum mendapat izin usaha. Nah, ini daftar dokumennya memang banyak ya. Ada 15. Ya. Terlihat di layar yang dimana nanti akan aku bacakan. Yang pertama, surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan KPBA atau pejabat yang berwenang. Kedua, ada fotokopi akta Badan Hukum Bank, termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang di negara tempat kantor pusat bank, disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Fotokopi izin usaha bank yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan di negara tempat kantor pusat bank tersebut. Yang keempat, ada fotokopi dokumen yang menyatakan bank memiliki peringkat dan reputasi baik dari lembaga pemeringkat internasional dan total aset termasuk 200 besar dunia. Surat pernyataan tidak keberatan ya untuk membuka kantor cabang di Indonesia, otoritas perbankan di negara tempat kantor pusat bank tersebut ya. Terus ada laporan keuangan bank, ada laporan keuangan konsolidasi bank yang 3 tahun terakhir sudah diaudit juga oleh KAP, International Independent. Terus fotokopi dokumen yang menyatakan tingkat kesehatan bank ya 2 tahun terakhir. Ada daftar calon anggota pimpinan KCBA disertai dengan dokumen yang mengacu pada ketentuan pengurus bank umum. Terus ada rencana susunan organisasi, ada juga rencana kerja kantor cabang untuk tahun pertama yang memuat 4 hal, hasil penelaahan, rencana kegiatan usaha, mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud. Rencana kebutuhan pegawai, proyeksi arus kas bulanan selama 12 bulan dimulai sejak kantor cabang melakukan operasional ya, serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi. Daftar nasabah atau calon nasabah yang berkedudukan di Indonesia, daftar nama bank, koresponden di Indonesia,
Terus ada bukti setoran awal untuk pemenuhan dana usaha sekurang-kurangnya 30% ya dari 3 triliun rupiah yang tadi disebutkan pemenuhan ketentuan di atas. Terus bukti sudah melunasi pembayaran dan pembukaan KCBA. Kita lanjut ke pembukaan KCBA dalam arti dalam cakupan izin usaha, pemenuhan ketentuannya sudah punya prinsip pembukaan KCBA. Daftar dokumennya di sini yang tadi ada 15, karena itu memang secara persetujuan prinsip. Maka di sini akan lanjut ke perihal izin usahanya. Ada daftar dokumen 6 ya, surat permohonan sudah ditandatangani oleh pimpinan KPBA atau pejabat berwenang. Daftar susunan pimpinan KCBA dengan dokumen yang mengacu pada ketentuan pengurus bank umum, susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia dalam bahasa Indonesia, bukti pelunasan dana usaha ya sebesar 3 triliun tadi, kalau sebelumnya tadi 30%, maka sekarang ini sudah lunas, jadi itu sudah harus diberikan bukti pelunasannya. Dan ada bukti kesiapan operasional yang ada berupa 5 hal, yaitu daftar aktiva tetap dan inventaris, bukti pemilikan, penguasaan atau perjanjian, sewa menyewa gedung kantor, foto gedung kantor dan tata letak keuangan, contoh formulir wakat yang akan digunakan untuk operasional KCBA, nomor pokok wajib ya atau NPWP dan tanda daftar perusahaan TDP. Dan terakhir ada bukti kesiapannya yaitu pernyataan tidak merangkap jabatan bagi pimpinan KCBA. Penyampaian permohonan tetap disampaikan kepada DPIP, tindak lanjut persetujuannya ya wajib melakukan kegiatan usaha selama 60 hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan. Apabila setelah jangka waktu dimaksud KCBA tidak melakukan kegiatan usaha, OJK bakal membatalkan izin usaha yang sudah dikeluarkan. Laporan pelaksanaan kegiatan usaha wajib disampaikan oleh pimpinan KCBA kepada OJK selambat-lambatnya 10 hari setelah dimulainya kegiatan operasional. Ini penutupan KCBA atas permintaan kantor pusat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha. Pemenuhan ketentuan itu terdapat permintaan KPBA Bank untuk menutup cabangnya di Indonesia. Daftar dokumennya ada 2, surat permohonan yang ditantangani oleh pimpinan, KPBA atau pejabat yang berwenang, surat keputusan direksi kantor pusat mengenai perintah penutupan kantor cabang, terus ada penyampaiannya juga disampaikan kepada DPIP. Tidak lanjut persetujuannya, pertama membentuk tim penyelesai, yang kedua mengumumkan rencana pencabutan izin usaha KCBA dan rencana penyelesaian kewajiban KCBA. Yang ketiga, menyelesaikan seluruh kewajiban KCBA yang dilakukan dalam jangka waktu memang 90 hari. Yang ketiga, apabila seluruh kewajiban bank telah diselesaikan, bank mengajukan permohonan pencabutan izin usaha kepada OJK. Dan yang terakhir, menghentikan seluruh kegiatan usaha bank. Ini penutupan KCBA atas permintaan kantor pusat. Ya, dalam arti ini ada pencabutan izin usaha di dalamnya. Nah, permohonan ketentuannya ini diajukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip, yang tadi di awal banget tuh yang ada 15 dokumen. Terus daftar dokumennya di sini ada 4. Yang pertama, surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan KPBA atau pejabat yang berwenang. Yang kedua, laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha bank. Yang ketiga, laporan pelaksanaan pengumuman rencana pencabutan izin usaha KCBA dan rencana penyelesaian kewajiban KCBA. Yang keempat, laporan pelaksanaan seluruh kewajiban KCBA yang dilakukan selama-lamanya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 hari. Terus ada penyampaian permohonan, ada tindak lanjut persetujuan juga, ya di sini yang seperti ke DPP ya. Nah, ini bagian selanjutnya itu adalah perubahan jaringan kantor, yaitu pertama tetap mempersiapkan dokumen yang wajib disampaikan, kedua mengajukan permohonan, dan ketiga tindak lanjut persetujuan. Ini pembukaan KCBA ya, peningkatan status menjadi KCPBA. Pemenuhan ketentuannya ada 3, tingkat kesehatan bank ya, peringkat komposit 1, 2, 3 selama 1 tahun terakhir. Yang di sini juga ada ketersediaan capital equivalency maintained asset atau CEMA, tercantum dalam RBB pada tahun permohonan. Terus daftar dokumennya ada 5, surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan KCBA atau pejabat yang berwenang, laporan keuangan gabungan KCBA, dan rincian kualitas aktiva produktif, 2 bulan terakhir, rencana persiapan operasional KCPBA, hasil studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat 4 hal, yaitu potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan aset antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank, dan proyeksi arus kas bulanan selama 12 bulan. Rencana kerja KCPBA sekurang-kurangnya selama 12 bulan. Penyampaian permohonan ini dari permohonan ke DPIP, tembusannya ke DPB atau KOJK yang mewilayahi kantor bank. Terus tindak lanjut persetujuannya, pertama pembukaan KCPBA dilakukan selama 30 hari sejak izin OJK. Apabila dalam jangka waktu tersebut bank tidak melaksanakan pembukaan KCPBA, maka izin menjadi tidak berlaku. Laporan pelaksanaan pembukaan KCPBA wajib disampaikan oleh pimpinan kantor cabang kepada OJK selama 10 hari setelah pembukaan.
Pembukaan kantor di bawah KCPBA, ya ini ada 3 pemenuhan ketentuan, di mana 1 ya tetap harus mengenai peringkat ya, komposit 1, 2, 3 selama 1 tahun terakhir, ada CEMA-nya, terus ada tercantum juga dalam RBP pada tahun permohonan. Daftar dokumennya ada 3 kalau di sini ya, karena ini pembukaan kantor di bawah KCPBA. Yang pertama, surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan KCBA atau pejabat berwenang diajukan selama 30 hari sebelum pelaksanaan. Dan yang kedua, ada informasi bahwa kantor bank berada dalam satu wilayah kerja OJK dengan kantor induknya. Terus ada hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah. Penyampaian permohonan ya dari lokasi kantor bank wilayah kerja KR1 ke permohonannya DPIP dan tembusannya ke DPB. Kalau lokasi kantor banknya di luar wilayah kerja KR1, maka KOJK-nya yang mau, permohonannya ke KOJK yang mau wilayahi kantor bank, tetap tembusannya ke DPP. Dan tindak lanjut persetujuannya jelas melaporkan pembukaan kantor kepada OJK selamat-tamatnya 10 hari setelah tanggal pembukaan. Pembukaan KPWBA. Oke. Pemenuhan ketentuan sama seperti yang sebelumnya ya KCPBA tadi. Tingkat kesehatan bank ya, peringkat komposit 1, 2, 3 selama 1 tahun terakhir dan ketersediaan capital equivalency maintained asset atau CEMA tercantum dalam RBP pada tahun permohonan. Daftar dokumen ada 7. Surat permohonan yang sudah ditandatangani ya, alasan pembukaan kantor perwakilan, dan fotokopi akta pendirian Badan Hukum Bank termasuk anggaran dasarnya yang sudah disahkan oleh instansi berwenang di negara tempat kantor pusat bank disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Fotokopi izin usaha bank yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan di negara tempat kantor pusat bank tersebut. Lalu ada laporan keuangan konsolidasi bank 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh KAP Internasional yang independen. Ada daftar nasabah atau calon nasabah yang berkedudukan di Indonesia. Ada daftar nama bank koresponden di Indonesia. Ada fotokopi dokumen yang menyatakan total aset bank termasuk dalam 300 besar dunia. Terus ada surat penunjukan atau pemberian wewenang dari kantor pusat bank kepada calon pemimpin kantor perwakilan di Indonesia. Data calon pemimpin kantor ini ya mengacu pada ketentuan petugas bank umum, pengurus bank umum, dan surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh pada bank, perusahaan atau lembaga lain. Dan selanjutnya ada surat pernyataan tidak merangkap jabatan ya sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif lainnya yang memerlukan tanggung jawab penuh pada bank atau perusahaan atau lembaga lain. Ada juga surat pernyataan tidak keberatan untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia dari otoritas perbankan di negara tempat kantor pusat bank tersebut. Ada bukti telah melunasi pembayaran pungutan untuk membuka KPWBA dan penyampaian permohonan ya disampaikan kepada DPP. Tindak lanjut persetujuannya ya ini ada lapor OJK. Nah, kantor perwakilan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembukaan KPW kepada OJK. Kelihatan ya. Oke, selanjutnya ialah penurunan status KCPBA. Pemenuhan ketentuannya ada tercantum dalam pada FBP pada tahun permohonan, daftar dokumen ada 5, surat permohonan ditandatangani, informasi bahwa masih dalam lingkup wilayah kerja OJK dengan kantor induknya, alasan penurunan statusnya kenapa, hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah bank, terus ada langkah-langkah serta bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya. Penyampaian permohonan dari lokasi kantor bank, wilayah kerja KR1, permohonannya ke DPP, tembusannya ke DPB, luar wilayah kerja KR1, permohonannya ke OJK yang wilayah kantor bank, tembusannya ke DPB. Tindak lanjut persetujuannya yang pertama melaporkan pelaksanaan penurunan status pada OJK selama 10 hari setelah penurunan status. Mengumumkan peranan penurunan status dimaksud dalam surat kabar mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor bank selama-tamatnya 10 hari setelah tanggal izin dari OJK. Ada pemindahan alamat KCBA atau KCPBA. Pemenuhan ketentuannya tercantum dalam RBP pada tahun permohonan. Daftar dokumennya di sini adalah ada matriks ya, ada batasan ataupun tabel dibuat di dalam sini. Kalau dalam satu kota atau kabupaten yang sama, antara dalam satu kota atau kabupaten yang sama dengan di luar kota atau kabupaten yang sebelumnya. Ya ini sama nih, nomor 1 ya daftar dokumennya surat permohonan. Kalau di dalam satu kota mau di luar kota sama aja ya surat permohonan yang sudah ditandatangani ya oleh pimpinan KCBA. Terus yang kedua juga sama, alasan pemindahan alamat. Yang ketiga juga rencana penyelesaian atau pengalih tagihan dan kewajiban juga sama. Yang keempat, dokumen bukti penguasaan gedung kantor juga sama. Yang kelima, fotokopi izin operasional kantor di lokasi yang lama juga sama.
Makanya di poin yang ke-6 ini ada perbedaan di mana kalau di dalam satu kota atau kabupaten yang sama ini nggak ada. Tapi ternyata kalau di luar kota atau kabupaten sebelumnya memang dibutuhkan hasil studi kelayakan mengenai tempat kedudukan baru yang sekurang-kurangnya memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar bank, dan tingkat kejenuhan jumlah bank. Penyampaian permohonan, lokasinya sama ya. Dari wilayah kerja KR1, permohonannya ke DPP, tembusannya ke DPB atau KOJK yang mewilayai KP Bank. Kalau dari luar wilayah kerja KR1, ya permohonannya ke KOJK yang mewilayai KCP, tembusannya ke DPB juga atau KOJK yang mewilayai KP Bank. Tindak lanjut persetujuannya bagaimana? Kalau pertama, wajib diumumkan dalam surat kabar mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor bank sebelumnya, selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal izin pemindahan alamat OJK. Yang kedua ada pelaksanaan pemindahan alamat kantor yang dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal dikeluarkannya izin oleh OJK. Apabila dalam jangka waktu 30 hari tersebut ya OJK bisa membatalkan izin yang sudah dikeluarkan. Terus yang ketiga ada laporan pelaksana pemindahan alamat kantor, yang dimana ini memang wajib ya disampaikan oleh pimpinan kantor cabang kepada OJK selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat. Ini ada penurunan status, jelas kalau penurunan status memenuhi ketentuan ya, sudah layaknya memang tercantum dalam RBB pada tahun permohonan. Terus daftar dokumen ada 5, surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan selama 30 hari, informasi bahwa kantor bank berada dalam satu wilayah OJK, alasannya, hasil studi kelayakan, langkah-langkah serta bukti penyelesaian kewajiban. Di sini wilayah kerja KR1 mohonkan ke DPP, tembusannya ke DPB, luar wilayah kerja ya ke KOJK yang wilayah kantor bank, dan tembusan tetap ke DPB. Tindak lanjutnya ya melaporkan penurunan status pada OJK selama 10 hari setelah penurunan status, mengumumkan penurunan status dimaksud dalam surat kabar yang punya peredaran luas di tempat kedudukan kantor bank selama lambatnya 10 hari setelah tanggal izin dari OJK. Pemindahan alamat KCBA atau KCPBA sama di sini ya, sama seperti sebelumnya. Ada poin ke-6 tadi ini yang berbeda, di mana tadi yang ini intinya di antara dalam satu kota dan di luar kota itu ya, ini ada wajib yang dimiliki di luar kota itu adalah hasil studi kelayakan. Penyampaian permohonannya juga sama ya, hanya saja ini tembusannya ya ada DPB atau KOJK yang mewilayai bank. Kalau tindak lanjut persetujuannya ada ya harus mempunyai peredaran luas di tempat kantor sebelumnya, selambat-lambatnya 10 hari setelah izin pemindahan alamat oleh OJK, pelaksanaan pemindahan alamat kantor setelah tanggal izin bank. Ya kalau ternyata 30 hari nggak dilakukan ya OJK membatalkan izin tersebut. Laporan pelaksanaan kantor wajib disampaikan oleh pimpinan kantor cabang pada OJK selama 10 hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat. Ini pemindahan alamat di bawah alamat kantor di bawah KCPBA. Sama ya, yang ke-6 juga, ini juga yang membedakan mungkin adalah di sini tindak lanjut persetujuan. Tindak lanjut persetujuan laporan pelaksanaan pemindahan alamat kantor wajib disampaikan oleh pimpinan kantor cabang pada OJK selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat. Ini adalah penutupan KCPBA, pemenuhan ketentuannya sama, daftar dokumen ada 4, surat permohonan, alasannya kenapa, informasi dan langkah-langkah bukti penyelesaian kewajiban pada nasabah dan pihak lainnya, fotokopi izin operasional di kantor yang lama, penyampaian permohonannya dari DPB ke DPB atau KOJK yang mewilayai KCP, terus tindak lanjut persetujuannya yang pertama ya wajib diumumkan dalam surat kabar, yang lain sebelumnya juga penutupan pada bank umum yang lainnya, terus ada laporan pelaksanaan penutupan KCP wajib disampaikan oleh pimpinan kantor cabang kepada OJK selama 10 hari setelah tanggal penutupan. Nah, ini penutupan KCPBA, ini penutupan kantor di bawah KCPBA. Ya, sama, nggak jauh berbeda ya. Dari daftar dokumen juga sama, penyampaian permohonan juga sama, tindak lanjut persetujuan yang memang beda. Di sini laporan pelaksanaan pemindahan alamat kantor wajib disampaikan oleh pimpinan kantor cabang kepada OJK selama 10 hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat. Ini penutupan KPWBA. Ya, terdapat permintaan dari KPBA untuk menutup KPW-nya di Indonesia. Daftar dokumennya ya ditandatangani oleh pimpinan KPBA atau jabatan berwenang. Terus alasan penutupan kantor, langkah-langkah yang wajib diselesaikan ya kepada nasabah dan pihak lainnya yang terkait. Terus ada penyampaian permohonan dari DPB ke tembusannya ke DPB, tindak lanjut persetujuannya ya
melaporkan pelaksanaan penutupan kantor perwakilan kepada OJK selama 10 hari setelah tanggal penutupan. Perubahan nama bentuk atau badan hukum perubahan nama atau bentuk badan hukum KCBA atau KPWBA tetap harus dalam pada RDP tahun permohonan, daftar dokumennya. Udah 3, dia dilaporkan oleh pimpinan ya kepada OJK 30 hari setelah perubahan nama, fotokopi ADRT atau dokumen yang sudah disahkan di otoritas berwenang negara asal, fotokopi izin perubahan nama atau bentuk badan hukum yang sudah disahkan otoritas berwenang di negara asal, penyampaian dari DPP ke DPB, tindak lanjut persetujuan ya mengumumkan pelaksanaan perubahan nama dan atau bentuk badan hukum dalam surat kabar mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan KCBA atau KPWBA selama 10 hari setelah tanggal penerbitan surat keputusan. Ini kita masuk perizinan pengurus dan kepemilikan. Ini bagian yang selanjutnya ya, tadi 2. Daftar ketentuan ada fit and proper test, good corporate governance, bank umum, sertifikasi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, tenaga kerja dan program ahli pengetahuan, pembukaan kantor cabang, ada surat edaran, peraturan Indonesia, bahkan surat keputusan juga ya. Terus ada pembukaan kantor cabang, ya ini daftar-daftar ketentuannya dulu. Terus nggak direkam dari tadi, direkam baik. Terus kepemilikan tunggal, merger, konsolidasi, dan akuisisi, kepemilikan saham gitu ya. Nah, ini glosarium atau daftar singkatannya ya. KPBA tadi apa? Kantor Pusat Bank Asing, KCBA, Kantor Cabang Bank Asing, terus PBI, tadi ada DPIP yang Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, DPB ini Departemen Pengawasan Bank, terus apalagi tadi yang banyak-banyak dipakai ya dalam ketentuan-ketentuan ataupun kayak penutupan, pemindahan alamat dan lain sebagainya itu. Terus KOJK ini Kantor Otoritas Jasa Keuangan. Jenis perizinan, pengurus dan kepemilikan bank umum. Pengurus bank umum, pencalonan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, pencalonan atau pengangkatan anggota direksi, peralihan jabatan menjadi komisaris utama, komisaris independen, direktur utama, presiden, direktur yang membawakan fungsi kepatuhan ada bank holding company, pencalonan atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris, pencalonan atau pengangkatan anggota direksi, dan bank yang berkedudukan di luar negeri, anggota pimpinan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri, ada pemimpin kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri, peralihan jabatan ke jabatan yang lebih tinggi, atau menjadi direktur yang membawakan fungsi kepatuhan untuk KCBA. Kepemilikan bank umum, akuisisi bank umum konvensional, pembelian saham bank untuk umum konvensional secara langsung maupun melalui bursa atau pemegang saham baru ya, yang menyebabkan kepemilikan mencapai 25% atau kurang lebih dari 25% atau kurang lebih dari 25% atau kurang dari 25%, namun mengakibatkan perubahan pengendalian bank dan pemegang saham pengendali atau PSP, pemegang saham pengendali terakhir atau ultimate shareholder. Fit and proper test, prosesnya pengujian integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi melalui penelitian administratif dan atau wawancara. Pihak-pihak yang melakukan FPT ya, calon SPSP atau PSPT, terus calon anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi. Ini ada tabel ya antara anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi. Yang pertama, orang yang belum pernah menjadi anggota Dewan Komisaris yang disangka menjadi anggota Dewan Komisaris Bank. Anggota direksi yang memang belum pernah menjadi anggota direksi bank, dijalankan menjadi anggota direksi. Yang sini juga yang sedang menjabat anggota Dewan Komisaris, ini juga sedang menjabat jadi anggota direksi bank. Terus ini juga menjadi yang sedang menjabat ya anggota Dewan Komisaris, terus akhirnya dicalonkan jadi anggota Dewan Komisaris pada bank yang sama atau bank yang lainnya. Orang yang pernah menjabat di sini anggota direksi bank, calonkan jadi anggota direksi pada bank yang sama atau bank lainnya. Ada anggota Dewan Komisaris yang akan beralih jabatan menjadi komisaris independen pada bank yang sama, atau anggota Dewan Komisaris bank yang akan beralih jabatan menjadi anggota direksi pada bank yang sama. Anggota direksi yang akan beralih jabatan menjadi anggota Dewan Komisaris pada bank yang sama. Anggota direksi bank yang akan beralih jabatan menjadi direktur yang membawakan fungsi kepatuhan pada bank yang sama. Terus ada anggota Dewan Komisaris yang akan beralih jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada bank yang sama, antara lain anggota Dewan Komisaris bank yang akan diangkat menjadi komisaris utama atau wakil komisaris utama atau setara dengan itu pada bank yang sama. Anggota direksi bank yang beralih jabatan ke jabatan lain lebih tinggi pada bank yang sama, antara lain meliputi anggota direksi bank yang akan diangkat jadi direktur utama dan atau wakil direktur utama yang setara dengan itu pada bank yang sama. Di sini ada ya orang yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris pada bank hasil penggabungan yang berasal dari bank yang menggabungkan. Di sini ya sama juga menjadi anggota direksi pada bank yang hasil penggabungan yang berasal dari bank yang menggabungkan. Di sini ada surviving bank ya, di mana anggota Dewan Komisaris ya pada bank hasil penggabungan ini berasal dari bank yang menggabungkan atau surviving bank, termasuk perpanjangan pejabatan. Terus ya sama ya, direksi jabatannya, anggota direksi juga sama.
orang yang menjadi anggota Dewan Komisaris bank hasil peleburan yang berasal dari bank yang melakukan peleburan, orang yang akan menjadi anggota direksi bank hasil peleburan yang berasal dari bank yang melakukan peleburan. Calon pimpinan kantor cabang bank asing, orang yang menjalankan menjadi pimpinan kantor cabang bank asing. Calon pemimpin kantor perwakilan bank asing, ya orang yang dicalonkan menjadi pemimpin kantor perwakilan bank asing. Di sini ada catatan perpanjangan jabatan anggota direksi dan Dewan Komisaris dilaporkan kepada pengawas dengan tembusan ke DPIP atau Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. Pentingnya ada glosarium terhadap. Terus perpanjangan jabatan adalah setiap penugasan kembali dalam jabatan yang sama, baik sebelum maupun sesudah masa jabatan yang bersangkutan berakhir. Ada permohonan ya bank melaksanakan KRN untuk memberikan rekomendasi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris terkait pencalonan anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi. Pencalonan wajib memperhatikan rekomendasi KRN. Pengajuan calon dapat sampaikan sebelum melalui maupun setelah RUPS. Jumlah calonnya ya maksimal 2 orang. Pencalonan direksi yang merupakan pihak yang berwenang sesuai anggaran dasar pada OJK DPIP dalam hal anggota direksi bank berwenang mengajukan permohonan pelaksanaan FPT atau fit propertas tidak dapat menjalankan fungsinya aturan atau mempunyai benturan kepentingan pada bank. Permohonan diajukan oleh ini ada 2 anggota direksi lainnya yang tidak punya benturan, terus atau pihak atau anggota lain apabila seluruh anggota direksi nggak menjalankan fungsinya, atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh anggotanya tidak dapat menjalankan fungsinya atau punya benturan juga pada kepentingan bank. Ini dialamatkan ke Departemen DPIP ya, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, tembusannya ke DPB, Departemen Pengawasan Bank atau kantor regional, kantor OJK setempat di mana kantor pusat bank tersebut berada. Pelaksanaan pengacara ya setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar, tindak lanjut persetujuannya ya ini ya pengangkatan efektif dalam jangka waktu 6 bulan setelah tanggal SK OJK, penyampaian pengangkatan efektif, serta juga ada notulen RUPS selama 10 hari kerja ya. Kalau enggak ya maka ya SK OJK tidak berlaku. Ya, ini ada skema daripada proses PT calon pengurus bank umum dan bank holding company dari bank ke DPIP, identifikasi dokumen ya kalau lengkap, kalau nggak lengkap ya dikembalikan, penelaahan alasan administratif, aspek integritas, kalau nggak terpenuhi ya fit propertasnya dihentikan, kalau terpenuhi ya lanjut wawancara, bisa wawancara ya keputusan fit propertas, kalau dari keputusan fit propertas ini kan bisa disetujui nggak disetujui, kalau disetujui ya dapat jadi direksi atau komisaris. 3 ya kalau enggak ya nggak jadi, nggak dapat. Proses FPT gimana sih ini ya? Dari bank, DPIP, identifikasi dokumen, absensi dokumen, penilaian, aspek integritas, wawancara, keputusan FPT, akta akuisisi. Nah, ini calon anggota direksi nih, pemenuhannya ya. Terlihat di layar ya, memiliki SMR level bank umum 1 triliun, bank umum aset kurang dari 1 triliun, ada juga bank umum aset 1 sampai 10 triliun, ada juga lebih dari 10 triliun ya. Masing-masing ya ada supporting risk taking unit, cuman per level 2, 3, 4, core risk taking apa juga ya, dan direktur utama level 3, 4, 5. Terus program pemeliharaan wajib diikuti paling kurang 1 kali dalam 4 tahun untuk level 1 dan 2, level 3, 4, 5 1 kali dalam 2 tahun. Komposisi pengurusannya ya minimal 3 orang, direksi ya wajib WNI ya. Mayoritas anggota direksi berpengalaman 5 tahun sebagai PE, yaitu pejabat eksekutif. Terus lanjut, mayoritas anggota direksi ya nggak boleh ada hubungan keluarga ya atau sama anggota direksi, dewan komisaris. Seluruh anggota direksi ya wajib berdomisili di Indonesia. Ya, ini ada direktur utama, wakil direktur utama yang membawakan fungsi kepatuhan merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham dan pengendali atau PSP. Ada daftar dokumen ya, daftar susunan anggota dewan komisaris, fotokopi tanda pengenal, daftar riwayat hidup ya ini sesuai format standar yang ada ya, cukup ditangani materai. Daftar isian bagi calon pengurus bank ya, pas foto 4x6 2 lembar, contoh tanda tangan dan paraf, rekomendasi KRN. Ini harus ada risalah rapat atau notulen rapat dan juga daftar hadir. Ada juga akta RUPS ya dalam hal calon telah diangkat oleh RUPS, terus fotokopi ijazah pendidikan terakhir, sertifikat manajemen risiko tingkat sesuai PBI nomor 11 tahun garing 19 tahun 2009 udah diubah jadi nomor 2 PBI ya, Peraturan Indonesia nomor 12 garing 7 garing PBI tahun 2010 tentang sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank, dilengkapi dengan bukti program pemeliharaan, memiliki pengalaman minimal 5 tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank,
dia nggak termasuk BPR dan BPR, dilengkapi dengan surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelum menyatakan bank yang bersangkutan. Surat pernyataan sebagaimana lampiran 1 ditandatangani di atas materai cukup. Ya, surat terus ada tambahan kelengkapan dokumen ya. Pertama calon direksi kalau memang WNA ya harus ada kitas, terus ada ya ini kitas ini sampaikan saat laporan pengangkatan calon. Terus ada surat pernyataan sebagaimana lampiran 2 ditandatangani di atas materai cukup ya. Ini calon dirut dan wakil dirut. Harus ada surat pernyataan pihak independen terhadap PSP Bank, ada 3 lampiran ya. Ada sesuai dengan lampiran 3 nantinya di bawahnya. Lampiran 3 sebelumnya di sini nih. Ini. Terus calon direktur yang membawahi fungsi kepatuhan ya, struktur organisasi dan job description director yang membawakan fungsi kepatuhan, surat pernyataan sebagaimana lampiran 4 ditandatangani di atas materai cukup. Calon direktur memiliki jabatan rangkap, ya sebagaimana ini harus ditandatangani materai cukup juga ya. Anggota Dewan Komisaris, ya permohonan pencalonan diajukan oleh direksi yang merupakan pihak memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar pada OJK DPIP. Pencalonan wajib rekomendasi KRN, terus ini ada komisaris level 1, 2, pemeliharaannya juga kurang 1 kali dalam 4 tahun untuk level 1 dan 2. Sama komposisi pengurusannya juga jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 orang, paling banyak dengan jumlah anggota direksi, serta paling kurang 1 orang anggota ya wajib berdomisili di Indonesia, paling kurang 50% dari jumlah komisaris adalah komisaris independen, mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga ya, baik juga dengan sesama anggota Dewan Komisaris ataupun anggota direksi. 50% atau lebih dari anggota komisaris memang wajib WNI. Daftar dokumennya ya ada susunan anggota Dewan Komisaris, KTP atau paspor ya sebagai tanda pengenal, fotokopinya aja, daftar riwayat hidup, daftar isian bagi calon pengurus bank, paspor atau terakhir 4x62 lembar, catatan tangan dan paraf, rekomendasi KRN, KTRUPS, fotokopi ijazah bank ya. Terus sertifikat manajemen resiko, surat pernyataan lampiran 5 ditandatangani di atas materai cukup. Nah ini kalau WNA ya harus punya kitas intinya. Terus ya memang menyatakan kesediaan untuk meningkatkan pengetahuan terutama untuk mengenai bahasa, ekonomi, dan budaya Indonesia dalam menunjang tugasnya yang bersangkutan di Indonesia gitu dari WNA ini. Ya ini ada komisaris independen, ada komisaris jabatan rangkap ya. Dia menyatakan munduran diri ya jabatan rangkap tersebut apabila disetujui oleh OJK sebagai pengurus bank. Terus pernyataan dari BH pemilik bank bahwa jabatan yang bersangkutan merupakan tugas fungsional bagi calon yang memiliki tugas fungsional. Jika yang bersangkutan adalah pegawai negeri sipil, ya wajib disampaikan bahwa yang bersangkutan yang tidak melanggar ketentuan dan atau peraturan undang-undang terkait dengan status pegawai negeri ya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, surat pernyataan dari atasan langsung yang bersangkutan sebagaimana lampiran 9 ya, memberikan persetujuan atas pencalonan yang bersangkutan sebagai pengurus bank dan pencalonan yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan pegawai negeri sipil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Ini calon pimpinan kantor cabang bank asing ya. Ya ini ada permohonannya terkait OJK DPIP. Ini ada KCBA asetnya kurang dari 1 triliun ya. Ada masing-masing levelnya juga. Aset 1 sampai 10 triliun, aset di atas 10 triliun ya. Supporting risk taking unitnya yang kurang 1 triliun level 2, 1 sampai 10 triliun level 3, di atas 10 triliun ya level 4. Program pemeliharaannya juga masing-masing ya, 1 kali dalam 4 tahun ya level 1 2, 1 kali dalam 2 tahun. Level 3, 4, 5, komposisi pengurusannya ya minimal 3 orang, ada 1 WNI, mayoritas pimpinan wajib pengalaman ya 5 tahun sebagai pejabat eksekutif. Daftar dokumennya ya daftar susunan pimpinan kantor cabang sebelum dan sesudah pencalonan, fotokopi tanda pengenal, ya, daftar riwayat hidup, daftar isian calon pengurus bank, foto, tanda tangan paraf, surat penunjukan pemberian wewenang dari kantor pusat bank, ijazah pendidikan terakhir, sertifikat manajemen risiko, surat keterangan bukti tertulis, ya ini berlaku bagi mayoritas anggota pimpinan kantor cabang. Surat pernyataan sebagaimana lampiran tadi ini ditandatangani di atas materai cukup. Ya kalau sesuainya ya harus punya kitas, ya terus juga kesediaan ya di atas materai bahwa dia mau meningkatkan pengetahuan terutama di bidang bahasa, ekonomi, dan budaya Indonesia untuk menunjang pekerjaan ataupun status tugas dia di Indonesia, selama di Indonesia. Khusus untuk calon direktur yang membawakan fungsi kepatuhan ya job struktur organisasi dan job description anggota dewan yang membawahi fungsi kepatuhan. Ya ini untuk lampiran itu ya ditandatangani di atas materai ya cukup.
calon anggota pimpinan yang memiliki jabatan rangkap ya juga harus dikasih tahu secara lampiran ya dengan di atas meterai cukup. Calon pemimpin kantor perwakilan bank yang berkedudukan luar negeri ya ini harus juga pencalonan diajukan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan internal bank pada OJK DPIP. Daftar dokumennya ada 5, tanda pengenal, fotokopinya, daftar riwayat hidup, pendengar istian, calon pengurus bank, foto terakhir, fotonya 4x6 lembar, contoh tanda tangan dan paraf, fotokopi ijazah pendidikan terakhir, surat penunjukan, surat pernyataan, khusus WNA ya harus identitas dan pernyataan bahwa dia siap meningkatkan pengetahuan umumnya di Indonesia, baik itu mengenai ekonomi, bahasa, dan budaya. Terus pemenuhan ketentuan, bank melaksanakan pengumuman ringkasan rancangan akuisisi dan 30 hari kemudian menyelenggarakan RPS. Permohonan akuisisi diajukan pihak yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar bank pada OJK DPIP. Setiap pihak yang hanya mendapatkan PSP pada satu bank. Pemilikan saham paling tinggi sebesar modal sendiri versi dari badan hukum ya. Pada maksimumnya ada juga pemilikan saham yang maksudnya ya 40% dari modal bank, 30% dari modal bank. Untuk apa? 20% juga dari modal bank untuk apa? 40% untuk pemegang saham berupa badan hukum lembaga dan bukan lembaga keuangan bank. Kalau yang 30% yang bukan lembaga keuangan, terus yang 20% modal bank itu ya pemegang saham perorangan. Calon PSP merupakan WNA atau dan yang berkedudukan luar negeri wajib memenuhi persyaratan, memiliki komitmen mendukung pengembangan perekonomian, memperoleh rekomendasi dari otoritas pengawasan dari negara asal bagi badan hukum lembaga keuangan dan memiliki peringkat paling kurang sebagai berikut ya: 1 tingkat notch, 2 tingkat notch di atas peringkat investasi rendah di lembaga keuangan bank, yang ini yang 1 tingkat notch di atas peringkat investasi rendah bagi yang lembaga keuangan bank, 2 tingkat di atas investasi di atas peringkat investasi rendah yang lembaga keuangan bukan bank, 3 juga peringkat investasi terendah bagi yang bukan lembaga keuangan. Di sini ada dapat bank hukum, badan hukum lembaga keuangan bank yang dapat memiliki saham bank lebih dari 40% dari modal bank sepanjang memperoleh persetujuan OJK ya dengan modal persetujuan khusus boleh-boleh aja. Daftar dokumennya ada 3. Sarana pengumuman ringkasan rancangan akuisisi selama-lamanya 30 hari sebelum RUPS, 14 hari sebelum RUPS kepada karyawan ya. 30 hari sebelum RUPS itu kepada surat kabar harian punya peredaran luas. Persetujuan RUPS dari bank yang diakuisisi oleh dan bank BH adalah yang pendukung yang akan mengakuisisi calon PSP meliputi keputusan akuisisi, rancangan akuisisi, konsep akuisisi, usulan rencana akuisisi yang disusun oleh direksi bank yang sudah diambil alih bersama pihak yang akan melakukan pengambilan alih. Han disetujui oleh masing-masing komisaris bank yang diakuisisi dan BH calon PSP paling kurang membuat hal sebagai berikut. Ini ada nama tempat kedudukan bank ya, terus alasannya juga laporan keuangan, tata cara konversi, rancangan perubahan anggaran dasar, jumlah dana saham yang diakuisisi, kesiapan pendanaan bank dari pihak yang mengakuisisi, cara penyelesaian hak pemegang saham minoritas, terus ada cara penyelesaian karyawan, status karyawan bank yang diambil alih, perkiraan jangka waktu pelaksanaan akuisisi, komposisi pemegang saham setelah akuisisi. Ada rancangan akuisisi pengambil alihan yang setelah disetujui RUPS bank. Ada laporan keuangan badan hukum, audit, ya harus ada penjelasannya posisi 3 tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan. Ini harus ditandatangani materai cukup ya, masing-masing BOC, BOD, dan BH. Sesuai dengan surat edaran nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret yang sudah diubah, tanggal 28 Maret 2011 yang sudah diubah dengan surat edaran nomor 13/26/DPNP tanggal 30 November. Surat pernyataan yang diwakili oleh pejabat oleh berwenang ya sesuai dengan anggaran dasarnya sebagaimana lampiran 13. Struktur kelompok usaha yang terkait dari bank terkait dengan bank dan badan hukum milik bank sebagaimana format pada lampiran 4 ASN nomor 13/8/DPNP tanggal 20 Maret 2011 bagaimana sudah diubah SE nomor 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011. Daftar pemegang saham bank berikut besarnya masing-masing kepemilikan saham. Analisa kemampuan keuangan calon PSP pada saat ini beserta proyeksinya paling kurang untuk jangka waktu 3 tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen. Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP mengenai arah pengembangan bank yang dalam arti paling kurang dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.
ada cakupan-cakupannya juga ya, visi misinya, fokus bisnisnya, business model, delivery channel, capital injection plan. Terus ada daftar isian sesuai dengan format pada lampiran 1D, SE nomor 13/8, DPNP tanggal 28 Maret 2011 sudah diubah nomor 26 DPNP tanggal 30 November 2011 tentang uji kemampuan dan kepatutan fit and proper test. Rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing. So, pernyataan dari calon PSP yang merupakan BH perguruan luar negeri atau BH lembaga keuangan bank yang akan memiliki saham lebih dari 40% dari modal bank yang menyatakan komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui bank yang dimiliki didukung dengan rencana yang konkret bukti kredit rating dari lembaga pemeringkat legal opinion mengenai penetapan PSP, pengendali dan PSPT, serta pihak-pihak yang berwenang mewakili BH, PSP, pengendali, dan PSPT. Jika PSP merupakan Bank Indonesia, maka wajib menyampaikan surat tujuan penyertaan dari pengawas bank di OJK. Bukti pemenuhan ketentuan pasar modal mengenai penawaran tender wajib. Kalau ini bank udah go public, komitmen PSP dan pihak-pihak yang melakukan pengendalian bahwa tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham di bank di dalam jangka waktu yang tertentu pada pihak lain. Jadi calon pemegang saham dan mengenali bank umum melalui pembelian saham, penggunaan ketentuannya ya sama nih, harus ke OJK DPIP. Setiap pihak hanya dapat punya satu bank, PSP satu bank ya. Kepemilikan sahamnya juga ya modal sendiri bersih untuk PT atau PD, maksudnya persekutuan dagang atau perserokan terbatas ya, modal sendiri bersih untuk koperasi. Terus batas maksimumnya juga 40% untuk pemegang saham lembaga keuangan bukan bank, 30% untuk lembaga keuangan, terus 20% untuk kategori pemegang saham perseorangan. Calon PSP yang merupakan WNA ya punya komitmen pengembangan, terus juga punya peringkat paling ya satu tingkat notch di atas peringkat investasi rendah bagi badan hukum lembaga keuangan bank, 2 tingkat atau notch di atas peringkat investasi rendah bagi badan hukum lembaga keuangan bukan bank, dan 3 tingkat notch di atas peringkat investasi rendah bagi badan hukum bukan lembaga keuangan. Badan hukum lembaga keuangan bank dapat memiliki saham bank lebih dari 40% modal bank sepanjang punya persetujuan. Daftar dokumennya rancangan akta jual beli saham, akta pendirian, termasuk ada anggaran dasar yang badan hukum berikut perubahannya yang udah dapat pengesahan dari instansi berwenang, dokumen identitas dari seorang dan komisaris, laporan keuangan badan hukum audit, terus penjelasan untuk 6 bulan terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan, surat pernyataan masing-masing BOC dan BODBH sesuai SN nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 sebagaimana telah diubah dengan SN nomor 13/26/DPNP. Ini tentang fit and proper test ya, sebagaimana lampiran 14, terus pernyataan BH diwakili oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan anggaran dasarnya sebagaimana lampiran 15, struktur kelompok usaha yang terkait bank. Ya, ini struktur kelompok usaha terkait dengan bank dan badan hukum pemilik bank sebagaimana di format fit and proper test, daftar pemegang saham berikut masing-masing pemilikan saham, terus analisa kemampuan keuangan calon PSP, rencana bisnisnya, daftar isian, rekomendasi dari instansi berwenang dari negara asal bagi badan hukum asing, surat pernyataan bagi dari calon PSP yang merupakan badan hukum perkebunan luar negeri atau badan hukum lembaga keuangan bank yang akan memiliki saham 40% modal bank yang menyatakan komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui bank yang dimiliki. Credit rating, lembaga pemeringkat, legal opinion, dari mengenai penetapan PSP, pengendali PTSP, PSPT, serta pihak-pihak yang berwenang mewakili badan hukum, PSP, pengendali, dan PSPT. Jika PSP merupakan Bank Indonesia, wajib menyampaikan surat persetujuan pernyataan dari pengawas bank di OJK, terus ada bukti pemenuhan ketentuan pasar modal mengenai penawaran tender wajib jika udah go public. Terus ada komitmen bank ya, PSP, dan pihak-pihak yang melakukan pengendalian antara lain tidak melakukan pengalihan kepemilikan sahamnya di bank dalam jangka waktu tertentu kepada pihak lain. Ini adalah lampiran-lampiran ya soal pernyataan calon anggota direksi, ini soal pernyataan, ini tambahan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris atau direksi. Ini lampiran tambahan surat pernyataan dirut wadirut. Ini independensi PSP dan calon dirut wadirut berasal dari PSP Bank. Ini surat pernyataan direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. Ini pernyataan yang kanan lampiran 5 calon anggota Dewan Komisaris. Ini pernyataan juga ya pimpinan KCBA, pernyataan calon pemimpin KPW, kantor perwakilan.
Terus ini soal pernyataan calon PSP akuisisi. Ini juga ya. Ini juga kelihatan nggak sih? Ini juga nih ya. Ini kelihatan ya. Ini kan PSP akuisisi. Ini juga ini dari BH, ini wakil dari pejabat. Ini pembelian saham ya. Lampiran-lampiran ya. So overall sudah dibacakan ya, berikut yang dapat saya sampaikan, saya bacakan tentang, dan untuk masalah link filenya nanti akan saya taruh di description channel YouTube ini. Jadi teman-teman bisa juga langsung membaca filenya langsung daripada apa yang telah saya bacakan. Kurang lebih saya mohon maaf. Salam sehat dan stay safe, stay healthy. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Bye.